Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang cinta ya. Cinta seperti apa yang akan datang kepadamu? Ini seperti biasa aku sampaikan bahwa ini general reading. Tidak bisa resonate buat semuanya, tidak bisa cocok. Ambil saja cerita baiknya, buang cerita buruknya. Dan ini karena bacaan cinta, bisa juga vice versa ya. Bisa kebolak-balik dengan energi yang kalian sedang pikirkan, seseorang yang ada di hati kalian, seperti itu ya. Dan ini semua hanya prediksi, hanya fun reading ya. Kita happy-happy aja, enjoy-enjoy aja di sini. Nggak usah dibawa ke hati, nggak usah jadi baper, nggak usah jadi kesel ya. Bijak-bijak kalian menyikapinya ya. Kita mau baca buat kamu ya, Pisces. Cinta seperti apa yang akan datang kepada kamu? Kita mau lihat di sini kartunya sudah aku shuffle ya, seperti biasanya. Di sini ada King of Wands, kemudian ada Six of Wands, kemudian ada Six of Cups. Mantan ya kayaknya. Ada Queen of Pentacles. Oke. Pisces, aku melihatnya secara garis besar aja sih, sepertinya ini mantan ya, bisa jadi mantan pacar, bisa jadi juga mantan itu seseorang dari masa lalu ya, bisa teman kecil kamu, teman main, teman kantor lama, seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu, dia datang kembali kepada kamu, mendekati kamu, gitu aku melihatnya ya. Jadi kamu akan terhubung dengan seseorang dari masa lalu. Di sini ada King of Wands ya. Aku melihat King of Wands ini seseorang yang menunjukkan cintanya itu cukup kuat ya. Jadi dia nggak nutup-nutupin gitu. Dia apa adanya gitu ya. Dan sosoknya di sini aku juga lihat sosoknya itu peduli, sosoknya itu hangat seperti itu ya. Karena di sini ada Queen of Pentacle juga. Terus kemudian dia tuh juga orang yang sukses ya, kehidupannya itu sangat baik, seperti itu aku melihatnya, mapan, seperti itu ya. Jadi kamu di sini adalah terhubung dengan sosok orang lama. Di mana orang lama ini, apakah dia laki-laki atau perempuan, seseorang ini memiliki divine maskulinnya kuat, divine femininnya kuat ya. Apakah kalau dia cewek, divine maskulinnya juga kuat, bisa jadi dia mandiri ya, semangat orangnya, pantang menyerah gitu. Kalau dia laki-laki, dia punya divine femininnya juga kuat, bisa jadi hatinya itu lembut, perasa, orangnya sabar, seperti itu ya, lebih kurang. Jadi di sini semua itu ada. Jadi aku melihatnya orang ini positif sih, orang ini baik gitu ya. Karena secara 4 kartu ini semuanya kartu bagus gitu ya. Di sini juga sosoknya King of Wands itu walaupun mungkin nggak semuanya ya Pisces, mungkin sosok ini tuh orangnya agak-agak suka ngelirik-ngelirik dikit gitu ya. Tapi ya mungkin tuh suatu kewajaran lah kalau misalnya cewek dia ya agak centil-centil dikit seperti itu ya. Kemudian dia orangnya juga mapan, terus kemudian dia orangnya itu selalu tampil gitu jadi pemimpin, dia bisa memimpin, jadi dia bisa juga memimpin kamu gitu. Orangnya lebih seringnya tuh berpikirnya positif ya, selalu maunya itu maju gitu, kreatif seperti itu. Kemudian kalau di Six of Wands aku melihatnya memang ini juga lambang kesuksesan ya. Berat kayak dia itu kayak pekerjaannya dia itu membawa keberhasilan buat dia. Mungkin dia sering dapat reward atau mungkin dapat award, misalnya dia bisa jadi dia seorang peneliti seperti itu ya, sering mendapat penghargaan, dapat pengakuan gitu ya dari orang-orang atas mungkin kepandaiannya, kesuksesannya, keberhasilannya dia gitu ya, mungkin target-target yang dia capai seperti itu ya. Dan kalau misalnya ini pun dibawa ke arah cinta dengan adanya Six of Wands, itu cinta kamu itu nanti kalau misalnya kalian sepakat untuk berkomitmen, cinta kamu ini akan ke arah yang bagus gitu, ke arah yang positif. Cinta ini akan berhasil kalian jalani itu dengan baik gitu ya. Kemudian dengan Six of Cup di sini
memang di sini ada ini kartu nostalgia, kartu masa lalu gitu ya. Sepertinya kalian ini memiliki hubungan yang cukup dekat. Aku sih sebenarnya lebih merasanya kayak ini bukan mantan pacar gitu ya, tapi mantan teman, temen yang masih terjalin hubungannya tuh dengan baik. Mungkin kalian masih suka chatting, masih suka DM-an, suka sesekali kirim kabar seperti itu ya. Jadi hubungan kalian itu terjalin dengan baik, hubungannya cukup hangat, aku melihatnya ya. Jadi kalau aku lihat dari mantan pacar itu agak kecil sih malah. Ini lebih kepada teman deket gitu ya atau sahabat di masa kamu sekolah, di masa kamu kecil. Aku melihatnya gitu ya. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Di sini sosok orang ini keibuan ya. Kalau misalnya dia cewek itu dia keibuan, dia ngemong kayak begitu ya. Dia itu sabar. Kemudian dia menunjukkan bahwa cintanya dia itu apa ya, tulus gitu. Dia itu akan take good care gitu, merawat, akan menjaga kamu itu dengan baik lah ya. Walaupun dia laki-laki atau perempuan, dia akan menjaga dengan baik karena dia sangat peduli di sini. Sosok yang peduli gitu ya, yang memiliki naluri keibuannya itu sangat tinggi juga. Jadi bisa jadi orang ini akan sabar menunggu kamu membuka hati untuk dia gitu. Dia akan sabar kok nunggu kamu. Di sini aku melihatnya ya. Dan di sini dia juga aku melihatnya tuh nggak main-main ya gitu. Maksudnya dia itu akan datang kepadamu itu dengan serius gitu. Akan mengajak kamu komitmen gitu ya. Maksudnya bukan untuk menikah ya. Maksudnya paling nggak untuk berpacaran lah ya. Untuk memiliki hubungan khusus sama kamu seperti itu tuh dia serius ya, dia nggak main-main. Sepertinya orang ini juga memang sudah menyimpan hati ke kamu sudah cukup lama seperti itu ya, cuman mungkin dikarenakan sesuatu hal kayak begitu ya sehingga kalian berteman saja intens gitu. Mungkin bisa jadi kamu juga udah punya pasangan pada waktu itu, dia juga udah punya pasangan seperti itu sehingga hubungannya itu terjalin menjadi suatu persahabatan. Gitu sih aku kalau melihatnya ya. Dia juga orangnya tuh romantis, jadi jangan takut ya. Romantis, dia akan menjaga hubungan ini supaya bisa tetap harmonis gitu ya. Orangnya penuh perhatian. Jadi kayak kamu tuh diminta untuk bersiap menerima cintanya ini luar biasa sih. Tinggal kamu memang mau membuka diri tidak sama orang ini gitu. Kamu memang suka enggak sama orang ini gitu. Maksudnya untuk jadi pacar ya. Mungkin kalau untuk jadi teman, sahabat gitu kan kita biasanya ya bisa aja cocok-cocok aja. Tapi ketika dia menjadi pasangan kita kan akan banyak pertimbangan ya. Tetapi kalau dari sisi untuk dilihat sebagai pacar, orang ini cukup bagus ya. Dia romantis, harmonis, penuh perhatian, kehidupannya itu stabil ya, mapan kalau aku melihatnya gitu. Jadi kamu kayak jangan takut sih, jangan takut untuk menunjukkan bahwa misalnya kamu juga suka ya, ya buka diri aja gitu, buka diri menerima cinta dari orang yang sudah kamu kenal seperti itu ya. Dan ini juga hanya menunggu waktu dari kamu sih Pisces dia. Kalau misalnya kamu udah ngasih lampu hijau gitu ya, kayaknya dia akan maju gitu. Ya, bisa jadi kamu juga sebenarnya udah merasakan, tetapi mungkin kamu masih ntar dulu kayak begitu aku melihatnya, ya. Oke, sekarang kita mau klarifikasi dari oracle-nya ya. Di sini ada Thief, kemudian di sini ada Journey, kemudian ada Courthouse. Dari Thief ya, aku ngeliatnya memang ini sosoknya mandiri ya. Mandiri, mapan, sukses, dewasa, matang. Dia orangnya pantang menyerah ya. Kalau dia menghadapi tantangan atau dia mempunyai suatu keinginan seperti itu ya dia akan maju terus gitu. Pantang mundur pokoknya ya semangatnya. Tapi ya itu King of Wands dan Queen of Pentacle. Walaupun dia seperti itu tapi dia punya kelembutan tersendiri di hatinya ya. Jadi aku melihatnya di sini memang kamu itu sudah lama sih mencuri hati dia gitu aku melihatnya ya.
Jadi dia memang udah lama menyimpan hati buat kamu. Bisa jadi jauh-jauh hari gitu ya, ketika kamu masih berteman biasa pun dia sudah suka sama kamu. Cuman mungkin karena kondisinya kalian masih sama-sama kecil, masih sama-sama muda, seperti itu ya. Jadi dia menyimpan perasaannya itu, nggak berani mengungkapkan ke kamu, seperti itu ya. Jadi dia mencoba untuk mempertahankan cintanya itu sampai saat ini kepada kamu gitu, ya. Dan sepertinya dia memang sangat pengen pengen banget, pengen cepet-cepet bisa berkomitmen sama kamu kalau aku lihat ya. Terlebih-lebih di sini ada King of Wands ya. King of Wands itu boleh dibilang memang dia orangnya nggak bisa sendiri gitu ya. Dia selalu kalau bisa punya pasangan gitu ya, selalu punya pasangan gitu kan ya. Jadi dia nggak mau alone gitu, nggak mau dia sendiri gitu. Jadi dia pengen cepet, dan karena dia cintanya sama kamu, sukanya sama kamu, dia menunggu dan dia berusaha untuk menarik perhatian kamu gitu. Dia kayak udah pengen cepet-cepet ngajak kamu berkomitmen gitu. Kemudian di sini ada journey ya. Beberapa dari kalian aku melihatnya kalian terpisah jarak atau terpisah waktu ya, bisa jadi beda pulau, beda kota, atau kalian juga beda negara, butuh waktu yang lama, perjalanan yang panjang untuk kalian bisa bertemu ya, melewati perjuangan. Jadi kalian itu nggak bisa gitu kalau misalnya ini cepat-cepat ketemu, bisa empat mata seperti itu, enggak. Jadi untuk bersama itu kalian butuh suatu perjuangan, butuh suatu effort di antara kalian gitu ya. Tapi orangnya ini enggak masalah gitu dengan waktu, jarak yang berbeda dengan kamu. Ini aku melihatnya dia enggak masalah sih. Walaupun mungkin dia harus naik getek ya ibaratnya nyeberangin pulau gitu ya, dia akan melakukan itu untuk kamu gitu. Kemudian di sini ada courthouse ya. Courthouse di sini artinya gedung pengadilan ya. Literally bisa jadi seseorang ini memang bekerja di bidang hukum. Ya, ini kalian sesuaikan saja coba ya. Nanti kalian coba cari. Kan tidak bisa semuanya resonate ya. Tapi aku melihatnya ini adalah seseorang yang bekerja di bidang hukum. Sesuatu yang berurusan dengan hukum, apapun itu ya. Mungkin dia bisa jadi lawyer, notaris, pengacara, hakim, seperti itu ya. Tapi bisa juga dia memiliki sesuatu rahasia, memiliki sesuatu masalah, sesuatu hal, ada suatu kebenaran yang ingin dia ceritakan, yang ingin dia ungkapkan ke kamu, yang berkaitan dengan hukum. Ya, aku melihatnya mungkin ya, bisa jadi dia itu sebenarnya adalah single parent ya, apakah dia single mom, single dad gitu ya. Dia sudah berpisah dengan pasangannya. Dia sudah divorce dengan pasangan ya. Tetapi sepertinya dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa ngomong sama kamu, untuk bisa mengutarakan pada kamu gitu ya. Dia seperti masih maju mundur gitu. Dia masih khawatir kalau dia cerita kamu tambah lari nih, kamu tambah hilang nih, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar nunggu momen yang tepat untuk ngomong sama kamu. Kemudian setelah dia ngomong itu mungkin dia akan ngomong ngajak kamu berkomitmen, sepertinya sih gitu ya. Tapi dia masih ragu-ragu dengan permasalahan dia yang berkaitan dengan hukum. Ini aku cuma kasih contoh berkaitan dengan hukum itu dengan divorce ya. Bisa juga hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum, macam-macam ya. Berkaitan dengan hukum itu ya, bisa juga ada masalah waris kah, mungkin masalah hukum di kantornya, urusan hukum, macam-macam ya hukum itu ya. Jadi aku melihatnya pokoknya ada suatu permasalahan hukum yang dia tanggung, yang dia seperti ingin ceritakan ke kamu gitu aku melihatnya ya. Sekarang kita mau lihat apa yang ingin disampaikan oleh semesta kepada kamu ya. Di sini ada confusion. Kelihatan ya. Kebingungan, kemudian di sini ada guilty. Confusion. Kebingungan ya, wajar ya jika saat ini kamu Pisces agak bingung karena sosok ini adalah mantan, misalnya kalau memang dia mantan ya, atau mungkin ada keraguan karena dia teman lama yang kamu nggak tahu nih juntrungannya, dia di negara sana atau di kota sana dia ngapain aja, seperti apa. Jadi kamu
sebenarnya nggak tahu banget, cerita juga cuma sekedarnya seperti itu ya. Jadi kayak kamu ragu, kamu ada bingung untuk melanjutkan, kamu takut salah mengambil keputusan seperti itu ya. Tapi di sini dibilang, semesta bilang, mintalah petunjuk pada semesta ya. Mintalah petunjuk pada Tuhan, pada semesta, pada malaikat pelindung kamu ya, untuk memberikan jawaban yang kamu butuhkan ya. Jadi kamu di sini ikuti intuisi kamu, kata hati kamu, cobalah kamu bertanya, dekatkan diri sama Tuhan, dekatkan sama semesta. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah orang ini baik untukku atau tidak? Maka kamu akan mendapat jawaban itu, Pisces ya. Kemudian untuk guilty di sini bersalah ya. Aku melihatnya kayak ada perasaan kamu merasa bersalah atas kejadian yang telah lalu, apapun itu. Aku nggak tahu ada kejadian apa nih antara kamu sama seseorang ini. Mungkin kalau misalnya ini mantan, bisa saja waktu itu kamu yang memutuskan hubungan, kamu yang mengakhiri hubungan, sehingga di sini kamu merasa bersalah gitu ya, sehingga kamu jadi nggak enak hati seperti itu ya. Di sini semesta meminta kamu untuk bisa dilepaskan rasa bersalah itu, lupakan yang sudah lalu, biarkan berlalu ya. Jangan sampai perasaan itu menjadi penghalang kebahagiaan kamu. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu tidak bisa menikmati kebahagiaan kamu gitu. Karena perasaan bersalah itu kan gak nyaman ya di hati dan di pikiran. Jadi kalau memang kamu ingin bahagia, kalau memang kamu ingin menikmati hubungan ini, lepaskan. Karena itu juga sudah berlalu, sudah cukup lama gitu kan. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi gitu. Dimulai lagi dengan lembaran baru saat ini gitu ya. Nikmati kebahagiaan kamu saat ini gitu. Apa yang ingin kamu putuskan, yang bisa membuat hidup kamu bahagia, itu kamu lakukan gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak ya. Aku cuma mau tarik zodiaknya aja di sini. Zodiak yang ketarik sama aku di sini bisa jadi kalau memang cerita ini cerita kamu, ya memang ini resonate untukmu, walaupun misalnya zodiaknya tidak ketarik sama aku. Oke, kita mau lihat ya. Pisces, kamu dapat langsung sama Pisces juga. Ada Leo, ada Gemini, ada Aquarius, ada Cancer, ada Capricorn, ada Taurus, Sagittarius, dan ada Virgo. Oke, Pisces, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu tentang cinta seperti apa yang akan datang kepadamu ya. Semoga ini bisa menghibur. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Sehat selalu, Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, Pisces. Salam.